ingin melihat data anggaran dana desa, informasi dikecualikan, dia ditutup untuk kepentingan publik, dibuka juga untuk kepentingan publik. Dari pemohon ini ya, punya kepentingan langsung nggak pemohon ini terhadap tanah itu gitu. Bang, bisa dicaloin nggak Bang? Apa itu? Mengajukan sengketanya. Ya, terima kasih. Balik lagi ke Rubik Center, ruang bicara publik. Pada hari ini, segmen kali ini kita bareng akan ngobrol-ngobrol dengan Bang Erizal, Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung. Terima kasih Bang Erizal sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Rubik Center, di kantor Rubik Center. Di tengah-tengah kesibukannya Mas ya, iya. Masih bisa nyempetin hadir kan? Dari kantor tadi. Dari kantor. Dari kantor. Meluangkan waktunya. Jadi karena rubrik yang undang kita hadir. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang. Ada kepentingan untuk sosialisasi keterbukaan informasi publik gitu. Oke Bang Erizal, mungkin sebagai pengantar, aku tuh pengen mungkin menyampaikan keresahan ya, menyampaikan unek-unek juga dari teman-teman anak-anak muda ketika saya tanya tentang Komisi Informasi itu masih blank. Masih banyak yang belum tahu. Atau Arif sebelumnya juga mungkin belum tahu. Iya, betul. Masih kurang ini, informasi itu masih kurang gitu. Iya. Padahal namanya Komisi Informasi. Kurang informatif. Nah, mungkin Bang Erizal sedikit menggambarkan bisa mungkin sejarah atau tentang apa sih sebenarnya Komisi Informasi itu, Bang. Ya, baik, terima kasih Mas Salman dan Mas Arif. Terima kasih atas undangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun, ya pun, salam transparansi bagi seluruh masyarakat Lampung dimanapun berada. Yang pertama bahwa terima kasih atas undangan podcastnya. Saya mengapresiasi karena ini bagian dari komitmen kita terkait dengan keterbukaan informasi publik ya. Undang-Undang 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik ya, itu sudah hampir berusia 15 tahun ya sejak diundangkan ya, dan berlaku efektifnya di 2010 ya. Jadi sekarang sudah 2025. Jadi 2026 ya. Jadi udah 15 tahun, 15 tahunan lebih gitu. Jadi memang sudah cukup lama lah undang-undang ini. Jadi memang kalau kita ngelihat dari sejarah lahirnya Undang-Undang 14 2008 ini undang-undang yang lahir pasca reformasi. Nah, tentu kelahiran dari undang-undang ini tentu sangat dipengaruhi oleh situasi politik pada sebelum era reformasi ya, si Orde Baru dulu. Nah, jadi memang tuntutan masyarakat terkait dengan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan ada isu KKN yang begitu mengemuka. Nah, kemudian juga kita lihat juga waktu Orde Baru itu bagaimana informasi ini tersentralisasi gitu ya, diawasi, pers juga diawasi gitu. Nah, ini menjadi tuntutan masyarakat pasca reformasi itu agar negara ini ada undang-undang khusus gitu, agar ada partisipasi masyarakat di dalamnya dalam pengambilan keputusan, kebijakan dan program gitu. Nah, dorongan-dorongan ini karena negara begitu kuatnya, tidak ada partisipasi masyarakat di situ, maka masyarakat kita ini mendorong lahirnya undang-undang ini. Mungkin sudah diajukan di Prolegnas di tahun 2024 ya waktu itu ya, sehingga kemudian dia bisa diundangkan tahun 2008 ya, 2008, dan berlaku efektif setelah itu 2010. Nah, ini bagian dari masyarakat gitu ya, untuk memenuhi hak atas informasi. Nah, makanya di dalam amandemen kedua di Undang-Undang Dasar itu 45 itu dimasukkanlah di pasal 28F itu terkait dengan informasi, bahwa informasi itu adalah hak setiap warga negara gitu. Maka negara wajib memenuhi
melindungi hak dasar. Hak kalau dalam bahasa Piagam PBB itu dia masuk dalam kategori hak asasi manusia. Maka dia harus dilindungi, negara harus melindungi hak dasar manusia itu atas informasi itu. Nah, makanya diundangkanlah undang-undang terkait dengan keterbukaan informasi publik. Undang-Undang 14 2008. Ini menjadi alas hak dan dasar hukum agar badan publik itu memberikan informasi terhadap masyarakat atau terhadap rakyat gitu. Jadi menjadi alas hak ya di dasar hukum bahwa informasi bahwa masyarakat ini harus mendapatkan informasi, harus dipenuhi, masyarakat ini harus mempunyai hak atas informasinya gitu. Itu undang-undangnya Bang ya. Undang-undangnya. Kalau kelembagaannya? Kelembagaan, maka di dalam di dalam Undang-Undang 14 2008 itu terkait dengan keterbukaan informasi publik itu, situ ada 3 kelembagaan yang berperan gitu ya. Ada 3 komponen kelembagaan. Pertama badan publik, ya. Kemudian ada pengguna atau pemohon informasi, ya. Kemudian ada komisi informasi. Jadi posisi komisi informasi di tengah, menjembatani terjadinya sengketa. Itu jadi ketika ada sengketa antara badan publik dengan pemohon informasi publik, maka untuk memenuhi rasa keadilan tadi mereka laporlah ke komisi informasi sebagai lembaga yang ditugasi oleh undang-undang untuk memberikan keadilan bagi pemohon informasi publik gitu. Nah, badan publik itu kalau dalam terminologinya ya lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Semua itu Bang. Nah, itu lembaga negara itu. Iya, lembaga negara. Jadi lembaga negara yang kalau kita definisikan dia penyelenggara negara, kemudian dapat sumber dananya itu sepenuhnya atau sebagian berdasarkan dari APBN atau APBD. Nah, maka dia masuk dalam kategori badan publik. Dan ini namanya badan publik negara. Dan ada namanya badan publik non negara. Jadi dia juga mendapatkan bantuan sumber dananya dari APBN atau APBD. Kemudian dia mendapat dana sumbangan masyarakat atau bantuan luar negeri. Nah, ini masuk juga kategori badan publik juga. Tapi badan publik non negara. Misalnya partai politik, KPU, BUMN BUMN ya. Kemudian BUMD, kemudian yayasan-yayasan, NGO, dia kan dapat bantuan luar negeri atau sumbang masyarakat kan. Nah, itu masuk dalam kategori badan publik non negara. Tapi basisnya tetap dana ini. Dananya dari negara, APBN atau APBD atau sumbangan masyarakat. Atau bantuan luar negeri ya, dapat bantuan luar negeri. Maka dia punya kewajiban terbuka tadi itu. Dia wajib terhadap implementasi terhadap Undang-Undang 14 2008. Nah, kemudian pengguna informasi atau pemohon informasi. Nah, siapa pemohon informasi ini? Dia bisa perseorangan, ya, warga negara Indonesia gitu. Kemudian dia bisa kelompok orang, jadi bisa satu kelompok orang bisa mengajukan permohonan informasi. Komunitas gitu ya. Nah, kemudian dia bisa juga dalam bentuk badan hukum. Nah, yang badan hukum ini misalnya yayasan, lembaga-lembaga yang dia sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, jadi dia udah terdaftar di Kementerian Hukum. Kalau dia belum terdaftar, belum bisa dia mengajukan permohonan maupun mengajukan sengketa. Gitu. Nah, badan publik ini punya kewajiban untuk memberikan layanan keterbukaan informasi publik. Masyarakat, ya, pengguna atau pemohon informasi ini punya hak untuk mendapatkan informasi, terutama informasi publik gitu ya. Nah, ketika ada dispute
ada sengketa di antara pengguna atau pemohon informasi publik ini, maka Komisi Informasi lah satu-satunya lembaga yang diperintah oleh undang-undang ini untuk menyelesaikan sengketa di antara dua lembaga ini. Gitu. Bang minta contoh sengketa yang ini Bang, yang bisa ini diingetin anak-anak muda coba. Oh ya, misalnya gini, sebagai persorangan ya. Iya, iya. Nah, jadi memang mekanismenya kalau berdasarkan Undang-Undang 14 2008 itu permohonan informasi itu harus dilakukan secara tertulis. Misal sebagai individu nih, sebagai warga desa lah misalnya, warga desa ini minta data ke pemerintahan desa. Nah, di pemerintahan desa itu ada namanya PPID yang harus dibuat oleh pemerintah desa itu, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi namanya. Itu di-SK-kan oleh Pak Desa. Dan lembaga PPID yang memberikan layanan informasi tadi itu. Nah, dia mengajukan surat kepada PPID-nya misalnya terkait misalnya ingin melihat data anggaran dana desa selama tahun 2025 misalnya yang dilaksanakan. Nah, kemudian dia mengajukan secara resmi kemudian dengan persyaratan misalnya melampirkan identitasnya, KTP dan lain. Nah, kemudian mengajukan surat tertulis selama dia punya waktu 10 hari ya, badan publik tadi, PPD tadi untuk menjawab kepada yang meminta. Nggak mesti harus langsung Bang ya. Tapi kalau bisa juga, bisa langsung bisa. Tapi kan ada aturan dia diberikan waktu 10 hari untuk memberikan jawaban apakah data ini yang diminta ini dalam penguasaan dia atau tidak, ataukah data ini bisa diberikan atau tidak, gitu ya, itu diberikan jawaban. Nah, ketika nanti misalnya alasan pemerintah desa itu, tidak boleh ini misalnya informasi yang dikecualikan, rahasia misalnya, dan dia tidak memberi gitu ya. Nah, kemudian si pemohon informasi ini mengajukan keberatan kepada atasan PPID, kepala desanya, bahwa berdasarkan aturan Undang-Undang 14 2008 gitu, bahwa itu termasuk informasi yang terbuka. Maka kami menyatakan keberatan. Nah, kemudian termohon, namanya termohon ya, badan publiknya termohon ya. Nah, termohon ini tadi punya waktu 30 hari untuk memberikan jawaban terhadap keberatan tadi itu. Nah, langsung ke KI Bang? Belum. Oh, belum. Antar pemohon dan termohon dulu. Kalau dia tidak memberikan jawaban atas keberatan pemohon tadi selama 30 hari, maka pemohon tadi mengajukan sengketa ke Komisi Informasi. Tapi kalau dia memberikan jawaban sebelum 1 bulan misalnya, dia berikan jawaban terhadap keberatan, dia tetap ngotot misalnya bahwa informasi-informasi yang dikecualikan gitu ya, maka pasca dia dapat surat balasan keberatan tadi itu, pemohon bisa mengajukan ke sengketa ke Komisi Informasi. Nah, barulah kemudian nanti di Komisi Informasi ya akan diregistrasi pendaftaran, pemohon melakukan pendaftaran terkait dengan sengketa itu. Nah, kemudian diregistrasi dengan persyaratan kalau ada perorangan cukup melampirkan identitas KTP-nya saja, fotokopi. Nah, kemudian diregistrasi. Nah, barulah kemudian waktu dari dari jawaban termohon dari keberatan tadi itu, dia punya waktu 14 hari untuk melaporkan ke KI. 14 hari. Nah, register, kemudian kita penyelesaian sengketa itu harus selesai dalam waktu 100 hari kerja. Di dalam satu kasus itu. Dalam satu kasus. Sampai putusan ya. Itu 100 hari kerja gitu. Ya, ini dalam jadi lahirnya Komisi Informasi ini dalam rangka memberikan orang-orang yang ingin menuntut keadilan atas informasi gitu. Maka KINA memutuskan
apakah pemohon ini berhak mendapatkan informasi, apakah informasi ini terbuka atau informasi yang tertutup, ya, ataukah ada kepentingan nggak pemohon informasi terhadap informasi yang diminta. Jadi dilihat juga alasan permohonan informasinya. Siapa? Berarti secara keseluruhan kan data itu, informasi itu masyarakat umum itu bisa akses sebenarnya Bang ya? Ya, seharusnya gini. Jadi salah satu tujuan dari undang-undang ini, terutama kewajiban badan publik tadi itu, yang badan publik negara dan non-negara itu, pertama dia harus buat PPID tadi itu. Jadi PP ini kelembagaan yang melayani informasi ya, dan dia harus ada di kantor badan publik itu, ada ruangan khusus, meja khusus untuk memberikan layanan informasi. Ada kepengurusan PPID itu. Nah kemudian dia harus membuat, jadi PPID ini harus juga membuat daftar informasi publiknya. Apa sih di badan publik itu ya, item-item informasi publik itu apa aja gitu. Nah kemudian dia juga harus membuat daftar informasi yang dikecualikan. Jadi berdasarkan undang-undang ya, Undang-Undang 14 2008 atau undang-undang lainnya, jadi badan publik ini bisa membuat daftar informasi yang dikecualikan. Jadi dengan melaksanakan uji konsekuensi namanya. Jadi kita ingin bahwa informasi yang dikecualikan ini kalau dia dibuka itu akan mendatangkan kemudaratan. Maka dia harus tutup. Jadi ditutup juga untuk kepentingan publik nih. Jadi informasi dikecualikan, dia ditutup untuk kepentingan publik, dibuka juga untuk kepentingan publik. Bukan untuk kepentingan badan publiknya. Bukan. Jadi memang dia harus memastikan dulu informasi yang dikelola. Untuk mempermudahkan ketika masyarakat memohon informasi, ini informasi yang terbuka nih. Tadi kata Abang kan di setiap badan publik itu kan harus ada PPID Bang ya? Iya, PPID. Gitu. Berarti walaupun kayak di kelurahan gitu. Harus buat itu. Harus ada. Gitu. Harus ada. Jadi dari undang-undang, jadi kita juga sudah buat ya namanya. Jadi ada kewenangan dari Komisi Informasi itu membuat peraturan teknis. Jadi peraturan Komisi Informasi turunan dari undang-undang itu, kita sudah ada peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik. Jadi situ dijelaskan ke semua secara teknisnya. Kemudian ada peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2018 tentang standar layanan informasi publik desa. Ini kita atur terkait dengan teknis di desa. Undang-undangnya harus ada lagi peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2019 tentang pemilu dan pemilihan. Jadi terkait dengan pengelolaan pemilu sudah ada juga aturan ininya. Kemudian ada Perki nomor 1 tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi. Semacam hukum acaranya lah ya. Hukum acara persidangan. Nah itu kita buat juga di Komisi Informasi. Abang, sejak kalau KI dari mulai kapan Bang kalau Abang masuk? 2020 periodisasinya sampai 2024. Kemudian kita diperpanjang 4 tahun. Periodisasinya 4 tahun dari 2020 di bulan Februari tanggal 27 sampai dengan 2024 27 Februari 2024. Tapi sebelumnya memang karena ada agenda politik nasional ya, pemilu dan pilkada. Jadi hold tahan dulu ya. Kemudian kita diperpanjang gitu. Diperpanjang SK perpanjangnya itu 15 November 2023 di zamannya Pak Arinal. Kalau ini Bang, dari Abang masuk ke KI ya, Komisi Informasi. Secara umum itu badan publik itu masih ada yang enggan buka informasinya atau gimana Bang? Dan alasan yang biasanya dikemukakan itu apa? Ya secara umum ya kalau kita
kita ini kan ada kegiatan salah satunya itu apa namanya MONEF namanya, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap badan publik ya, terhadap sejauh mana ketaatan badan publik itu terhadap Undang-Undang 14 2008. Kita evaluasi terkait dengan pelaksanaannya itu. Nah, hampir memang masih banyak gitu ya badan publik negara maupun non negara yang belum menjalankan undang-undang itu. Nah, itu masih banyak. Maka mungkin salah satu banyak bersengketa itu karena memang ini tadi. Jadi kelembagaan PPID-nya belum terbentuk, daftar informasinya belum ada. Nah, akhirnya kemudian ini tidak terlayani. Jadi kalau termohon tidak melayani terkait dengan permohonan pemohon informasi, dia bisa langsung sengketa gitu kan. Dengan batas waktu yang sudah kita tentukan tadi itu. Nah, dia bisa langsung juga sengketa ke ini. Nah, banyak juga badan publik itu yang memang nggak siap dari situnya. Nggak siap melayani itu. Iya. Soal keterbukaan informasi ya. Iya, keterbukaan informasi. Nah, ada juga memang menganggap bahwa informasi yang diminta itu informasi yang dikecualikan. Informasi yang rahasia. Padahal kalau dia menjadi alasan bahwa informasi ini rahasia, dia harus mengacu kepada undang-undang. Yeah. Misalnya kalau di Undang-Undang KIP itu, Undang-Undang 14 2008 itu di pasal 17 ada tentang pengecualian terhadap informasi apa saja sih informasi yang dikecualikan itu ada. Atau dia mengacu kepada undang-undang lain, misalnya Undang-Undang Kearsipan, Undang-Undang Kesehatan. Informasi yang harus dibuka. Jadi standarnya harus undang-undang. Ya dia, tapi untuk melakukan informasi yang dikecualikan, dia harus mengajukan yang namanya uji konsekuensi tadi itu secara formal. Jadi dari kepengurusan PPID-nya mungkin nanti ditambah dari bagian hukum misalnya dibantu, kemudian masyarakat dari akademisi gitu untuk mendiskusikan dan memutuskan terkait dengan informasi yang dikecualikan tadi melalui mekanisme uji konsekuensi namanya. Berarti kalau misalkan dari uji itu misalkan ini harus dibuka, mau nggak mau badan publik itu harus membuka juga, Pak ya? Iya. Nggak bisa ngotot dia. Jadi rahasia, gitu. Pengecualian ini harus berdasarkan uji konsekuensi. Itu yang pengecualian itu. Badan publik. Karena kewenangan untuk pengecualian itu badan publik, kewenangannya ada di badan publik. Nah, nanti misalnya apakah informasi ini benar-benar pengecualiannya itu untuk kepentingan publik, nanti akan diuji di Komisi Informasi di persidangan. Benar nggak gitu bahwa ini berdasarkan undang-undang, pengecualiannya berdasarkan undang-undang gitu. Benar nggak? Atau dia pengecualiannya berdasarkan peraturan yang disuruh di bawah, misalnya peraturan menteri atau apa gitu ya, bukan berdasarkan undang-undang. Nah, kita akan lihat bahwa permohonan pemohonan ini kalau dia dibuka untuk kepentingan publik, ya bisa aja nanti kita buka gitu. Itu di Musrenbang ya atau di mana, Bang? Biasanya kalau di desa gitu. Enggak, khusus kalau terkait dengan konsekuensi khusus. Jadi PPID ini mungkin dengan melibatkan pihak-pihak terkait ya. Itu khusus merumuskan untuk penentuan pengecualian informasi itu. Tapi masih jarang, Bang ya yang melakukan itu. Yang ya di tingkat OPD sudah banyak sih. Kemudian di lembaga-lembaga vertikal ya, lembaga-lembaga yang relatif yang mungkin tingkat kabupaten kota, kemudian tingkat desa, kecamatan, puskes itu mungkin masih belum lah ya. Maka kita kemarin coba menyurati semua ya terkait dengan semua badan publik tingkat provinsi, OPD provinsi, kemudian lembaga vertikal, BUMN, BUMD, kemudian sampai pemerintah kabupaten kota, sampai ke OPD kabupaten kota, sampai kepada sekolah-sekolah, SMK, karena dia kan mengelola ya. Iya, bos. Kemudian desa, kita sudah coba menyurati kemarin itu agar
membuat kelembagaan PPID itu dalam rangka upaya untuk melayani akses informasi bagi masyarakat. Kasus yang sering masuk apa, Bang? Cukup banyak ya kasus-kasus yang yang terkait dengan laporan keuangan, terkait dengan program ya, macam-macam lah, sesuai dengan kebutuhan pemohon, baik perorangan, kelompok orang, kasus tanah terutama ya, Tanah? terkait dengan warkah ya. Oh iya. Karena kan banyak sengketa tanah yang sertifikat double. Iya. Nah, ini kadang-kadang harus kadang-kadang dari BPN menganggap ini adalah rahasia gitu ya, warkah itu. Nah, tapi nanti di dalam persidangan kita akan lihat sejauh mana gitu ininya itu. Dari pemohon ini ya, punya kepentingan langsung nggak pemohon ini terhadap tanah itu gitu. Iya. Berarti sampai itu Bang ya, sampai Iya. informasi tentang pertanahan juga, Iya. KI juga menjadi penengah di situ. Karena pemohon minta misalnya karena tanah dia ini yang sudah dikuasai dia berpuluh-puluh tahun, tahu-tahu muncul sertifikat. Oh. Nah, gitu kan. Sementara tanahnya masih dikuasai dia, tapi memang belum sertifikatnya dia. Nah, dia mintalah permohonan informasi ke BPN terkait dengan warkahnya, sejarah tanah SAM tadi ini. Karena dia ngerasa karena tanahnya masih kuasai dia gitu. Nah, ini memang ya perlu ekstra, kita kan kadang-kadang harus sampai harus pemeriksaan setempat namanya untuk memastikan kita kunjungan kepada publik itu untuk memastikan dokumen tadi itu benar atau tidak gitu. Waktu dia ngajukan sengketa. Pada saat masuk sengketa gitu. Jadi memang ada wilayah di badan publik, ada di wilayah Komisi Informasi. Bang, bisa dicalokin nggak, Bang? Apa itu? Mengajukan sengketanya. Nggak boleh kan? Berarti. Kalau tadi Iya tadi. Jadi memang pertama pemohon informasi itu memang harus orang yang berkepentingan langsung. Ada keterkaitan itu ya. Ada terkait. Berarti nggak bisa Makanya harus jelas. Tujuannya juga harus jelas ya. Tujuannya harus jelas. Untuk apa pemohon informasi ini? Nah, kemudian dia bisa diwakili. Oh, itu. Bisa diwakili. Jadi bisa diwakili misalnya pengacara, orang yang cakap di bidang hukum. Berarti kan kalau dia permohonan perorangan dia bisa bawa kuasa hukumnya boleh. Kelompok orang tadi bisa. Yang boleh mewakili ini siapa, Bang? Ya, tadi selain itu. Iya, pengacara, yang orang yang cakap di bidang hukum kalau bahasa di undang-undang itu. Jadi pengacara, karena dia akan bersengketa di Komisi Informasi kan, mesti orang yang tahu hukum. Dan kadang mungkin masyarakat kan ngerasa takut, Bang ya, karena kan harus bolak-balik ke Komisi Informasi, sengketa soal informasi. Mungkin ada ketakutan-ketakutan. Ya, sebenarnya mudah nggak prosesnya di dalam? Ya sebenarnya mudah saja. Jadi pemohon informasi ini sebenarnya dia punya hak gitu ya. Kan tadi dia bahasa bahwa pemohon informasi ini punya hak terhadap informasi. Gitu. Oke. Ya, punya hak. Kan? Jadi ketika haknya misalnya tidak terpenuhi, maka dia bisa mengajukan sengketa untuk memenuhi haknya tadi itu. Nah, untuk memenuhi haknya di Komisi Informasi bisa mengajukan sengketa gitu. Jadi prosesnya ya seperti persidangan administratif lah ya, kita juga akan melihat prosedur ketika dia mengajukan permohonan informasi ke badan publik dulu kita lihat gitu. Nah, berkasnya harus lengkap dulu. Kalau dia nggak mengajukan mekanisme permohonan informasi ya belum kita layani gitu. Karena pada saat mengajukan registrasi pendaftaran sengketa dia harus melampirkan identitas dia, harus melampirkan surat permohonan informasi itu, harus melampirkan surat keberatannya itu. Jadi berkas ini harus lengkap. Jadi mekanisme permohonan informasinya harus dilakukan dulu. Secara administratif semuanya lengkap. Baru dia diregistrasi di Komisi Informasi. Abang kan udah lumayan lama juga nih Bang ya, maaf nih Bang ya, di Komisi Informasi kan Bang. Tantangan terbesar Bang nih, kan udah banyak kasus kan. Dari
tingkat bawah sampai tingkat atas mungkin. Jadi tantangan terbesar menurut Abang selama ini apa Bang dalam menangani kasus di Komisi Informasi ini Bang? Ya, tantangan di apa namanya di badan publik ya. Tantangan di badan publik itu memang literasi terkait dengan undang-undang terbuka informasi publiknya masih banyak yang belum paham gitu ya. Dan kita juga menyadari itu gitu. Tingkat sosialisasi kita juga sangat kurang. Padahal undang-undang ini sudah sangat lama gitu ya. Jadi pengetahuan badan publik sendiri terkait dengan undang-undang keterbukaan informasi publik ya, kemudian peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang itu, kemudian peraturan-peraturan misalnya kalau dia pemerintah daerah itu ada namanya Permendagri nomor 3 tahun 2017 untuk mengatur bagaimana pelayanan di kementerian maupun di pemerintah daerah gitu. Nah itu juga harus dipahami. Nah pemerintah daerah juga, provinsi juga udah mengeluarkan Perda nomor 7 tahun 2024 gitu tentang pelayanan informasi publik gitu. Ini pemerintah daerah dalam upaya juga memberikan dasar hukum terkait memperkuat dasar hukumnya ya. Nah artinya apalagi dengan program Pak Gubernur ya, Pak Gubernur sangat komitmen terkait dengan transparansi, keterbukaan informasi publik. Kemudian beliau juga melakukan transformasi digital gitu. Ini kan sangat luar biasa kesiapan badan publik ya. Bukan hanya tadi itu menyiapkan perangkat kerasnya tadi itu, daftar informasi dikecualikan maupun daftar informasi publik, tapi juga akses informasi. Aksesnya juga. Ini juga ya era digital sekarang ini ya badan-badan publik itu harus menyiapkan akses digitalnya melalui website, melalui media sosial, melalui aplikasi-aplikasi lainnya dalam rangka membuka seluas-luasnya akses informasi bagi masyarakat. Jadi masyarakat nggak perlu lagi datang ke kantor, cukup dia mengunjungi website-website badan publik terkait dengan informasi apa yang diminta, dia cukup klik aja sudah pada informasi itu. Nah saya kira pemerintahan digital atau transformasi digital memang harus dibutuhkan itu. Nah ini butuh kesiapan dari semua badan publik ya, butuh kesiapan perangkat keras maupun perangkat lunaknya. Nah yang mengerjakannya itu tadi PPID tadi. Jadi memang harus ada PPID nanti yang terdepan gitu mengerjakan itu, yang terdepan memberikan layanan informasi publik itu baik secara digital maupun non digital gitu. Nah, saya kira agenda ke depan dari pemerintah Provinsi Lampung tentu menyiapkan itu semua. Karena persyaratan sebagai negara maju ya, negara yang demokratis, bahwa pemerintahan itu harus terbuka, harus transparan. Oke, Bang. Maka dia ketika pemerintahan transparan, maka ada akuntabilitas di situ, kemudian ada partisipasi masyarakat di situ. Maka kalau ini jalan, transparansi jalan, akuntabilitas kita diakui oleh badan publik, diakui oleh masyarakat, kemudian ada partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan, proses pembangunan, ikut serta, maka ini menjadi prasyarat sebagai sebuah harapan, sebagai sebuah pemerintahan yang maju nantinya ke depan. Sebagaimana tagline dari pemerintah provinsi ingin menjadikan Provinsi Lampung yang maju ya. Jadi prasyarat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi harus penting gitu. Bang, kalau di era media sosial begini kan tadi kata Abang badan publik tadi harus mungkin menyampaikan apa yang sedang dikerjakan, kemudian menyampaikan informasinya. Itu bukan pencitraan Bang ya? Enggak harus itu, bukan pencitraan, karena itu kewajiban undang-undang. Oke. Jadi di Perki kita itu
ada setiap tahun, setiap akhir tahun ya, setelah akhir tahun, jadi semua badan publik harus melaporkan terkait dengan perkembangan layanan informasi publiknya. Nah, itu dilaporkan ke Komisi Informasi. Tetap juga ada juga yang belum lapor. Begitu. Mungkin, Bang. Jadi setiap tahun, setiap akhir tahun badan publik itu melaporkan pelayanan informasi publik yang dilakukannya. Kemudian kita juga setiap akhir tahun melakukan MONEF namanya. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua badan publik ya. Sejauh mana dia melakukan implementasi terhadap Undang-Undang 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik itu. Maka kita kan ada beberapa kriteria ya. Dia masuk kategori informatif, menuju informatif, kemudian kurang informatif, tidak informatif. Jadi ada 4 kategori gitu. Tadi berarti kan ada penilaian tuh. Nah, ada penilaian kita. Kalau untuk badan publik yang misalkan dia nggak informatif gitu bang, ada sanksi nggak sih bang dari KI sendiri bang? Nah itu yang di dalam undang-undang itu memang kita tidak masuk dalam wilayah pemberian sanksi itu. Rekomendasi bisa? Enggak juga. Jadi kalau itu ada kewenangan dari pimpinan badan publik lah. Jadi misalnya bahwa misalnya belum terbentuk PPID, kemudian daftar informasi belum ada, kemudian akses digital belum ada. Nah seharusnya ini pimpinan badan publiknya harus negur. Kita ini mau memutusnya harus masuk di sidang sengketa dulu gitu. Kita putuskan. Jadi udah pidana jatuhnya gitu. Jadi ada pidana. Jadi bagi badan publik yang tidak melaksanakan putusan Komisi Informasi itu, jadi bisa dihukum 1 tahun penjara atau denda 5 juta rupiah. Oh gitu. Nah, itu bisa dieksekusi. Bisa dieksekusi bang. Eksekusi itu nanti dieksekusinya di pengadilan. Bisa dieksekusi bareng. Bang, berarti kalau misalkan KI itu dia nggak bisa jemput bola ya? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Jadi nggak ada kewenangan investigasi nggak? Nggak ada. boleh. Kita kan peradilan lah ya, yudisial. Jadi siapa yang melaporkan, mengajukan sengketa baru kita proses. Maka sifatnya kita ini pasif ya, tapi aktif di dalam persidangan untuk mengkaji, mendalami. Jadi para majelis komisioner ya, majelis komisioner ini aktif untuk menggali dari dua pihak itu gitu. Kalau keterlibatan anak muda nih bang, misalkan pelajar, mahasiswa dalam rangka supaya informasi di publik ini bisa, badan publik ini bisa menyampaikan informasinya secara transparan, misalkan begitu. Anak-anak muda nih hari ini itu sebenarnya apa yang bisa dilakukan bang? Ya itu tadi, ini tanggung jawab bersama ya, tanggung jawab bersama karena ujungnya keterbukaan informasi itu adalah kesejahteraan, kemakmuran. Karena ketika masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan, tentu ada pengawasan di situ. Ya, masyarakat merasa memiliki, kemudian masyarakat pasti akan mengawasi dalam proses program maupun pengambilan kebijakan itu. Nah tentunya ini kan akhirnya nanti kan ketika tata kelola juga bagus gitu ya, masyarakat kita udah masuk masyarakat yang informatif, yang sadar dan bertanggung jawab, kemudian bisa memanfaatkan informasi untuk kepentingan dirinya dan lingkungannya untuk kesejahteraan. Nah secara keseluruhan nanti kan justru akan kesejahteraan masyarakat itu sendiri gitu pada akhirnya. Nah kita berharap semua stakeholder tentu yang berkepentingan terhadap informasi misalnya di dunia kampus. Nah tentu mahasiswa juga harus kritis, minimal di kampusnya dia haknya terpenuhi, akses informasinya terpenuhi gitu ya, di dunia kampus sendiri. Jangan sampai justru masyarakat kampusnya tidak informatif, tidak terbuka. Nah, terutama kita ini berharap dunia kampus ini menjadi menjadi contoh lah ya, role model dunia kampus ini loh
pengelolaan badan publik kampus yang transparan terbuka. Wah, dari dana semua ya. Kemudian pelibatan stakeholder kampus juga ikut dalam merumuskan kebijakan-kebijakan gitu. Dan saya kira daya kritis mahasiswa itu perlu juga dibangun gitu. Selain di luar juga pemerintah gitu ya, terkait dengan kebijakan dan program gitu. Dan menurut saya ini harus dilakukan gitu. Justru mahasiswa itu harus balik dulu ke kampus yang ngeliat udah terbuka belum informasi. Terbuka dulu kampus ya. Masih tertutup. Iya. Tapi kan kadang kan soal nilai. Betul. Itu tadi. Jadi secara umum kita lihat bahwa memang tergantung komitmen pimpinan bahwa transparansi keterbukaan itu harus komitmen pimpinan. Jadi kalau pimpinan nggak komitmen, ya anak buah pasti tidak menjalankan kan aturan dan itu. Apalagi sampai memberikan sanksi. Iya. Ancaman nilai. Jadi memang kita berharap sih sebenarnya ada komitmen pimpinan, kemudian ada ketegasan pimpinan badan publik situ. Ya betul ada ya sanksi lah bagi bagi pelaksana PPD yang tidak menjalankan tugasnya tidak menjalankan ketentuan, bila perlu diberikan sanksi apa gitu. Nah, saya kira di Perda 7 2024 itu sudah ada itu kayak dengan itu. Tinggal implementasi aja. Ada nggak Bang pelajar atau mahasiswa yang pernah mengajukan sengketa informasi? Belum. Mahasiswa organisasi mahasiswa ada terkait dengan pemilu. Pemilu. Kalau pelajar masih belum. Belum memang. Belum. Padahal kan banyak kita dengar problem-problem di sekolah yang itu menyangkut mereka sendiri, kadang-kadang justru mahasiswa yang menyangkut, kadang-kadang keterbukaan informasi yang memang harus didapatkan oleh mahasiswa tapi tidak bisa, tidak ada akses. Padahal haknya Bang ya. Padahal haknya. Nah ini yang menurut saya ya mungkin takut mungkin ya. Sebagai mahasiswa takut nanti nilainya terancam atau apa. Saya kira enggak lah. Jiwa kritis itu memang harus tumbuh. Dan bila perlu memang harus bersama-sama gitu. Tadi itu Bang, lanjutin tadi itu Bang, mahasiswa misalkan dia mau mengkritisi gitu Bang ya, tapi misalnya ada tekanan atau intervensi terkait nilai dan segala macam. Nah, ada nggak Bang perannya misalkan KI ya, Komisi Informasi ini untuk menjadi narah hubungnya juga gitu Mas ya, gitu. Bahwasannya nggak boleh seperti itu gitu. Ya kita sebenarnya selama ini sudah memberikan sosialisasi ya. Berikan sosialisasi ke kampus-kampus juga, ke Unila pernah, ke ITERA juga pernah, Polinela, kemudian banyaklah kampus di ini. Nah, dalam rangka kita memberikan sosialisasi terhadap keterbukaan informasi publik, di mana kewajiban badan publik apa, kemudian hak badan publik itu apa, kemudian kewajiban pemohon informasi apa, kemudian haknya juga apa gitu. Nah, itu juga kita jelaskan gitu kepada masyarakat kampus gitu. Nah memang ini perlu kesinambung ya. Perlu masif juga gerakannya. Kesadaran kolektif juga, terutama badan publik lah, bahwa kesadaran bahwa seharusnya ketika informasi publik ini harus terbuka. Gitu. Kalaupun informasi yang dikecualikan ya dirahasiakan. Tinggal itu saja terkait dengan ada daftar informasi publik itu kan ada tiga kategori dia. Daftar informasi berkala namanya. Jadi kalau dia berkala ini dia diminta maupun nggak diminta harus diekspos. Tanpa diminta pun harus diekspos oleh badan publik. Ada namanya informasi serta-merta. Jadi informasi serta-merta ini informasi yang menyangkut hajat kepentingan masyarakat luas. Misal informasi bencana, informasi pandemi, informasi tentang penyakit, tentang virus, virus, tentang makanan yang beracun, yang anak sekolah sekarang. Ini harus diinformasikan.
oleh badan-badan yang apa namanya Berkaitan. yang berkaitan dengan itu, dan ini harus cepat. Nah, kemudian ada informasi yang disiapkan apa namanya setiap saat namanya. Jadi informasi ini yang informasi yang harus melalui permohonan informasi tadi. Oh, kalau diminta. Kalau ini harus diminta dulu. Harus siap lah bang ya. Harus diminta, ada permohonannya harus minta secara resmi ini. Apa misalnya kalau mahasiswa misalnya mau nanyain masalah nilainya misalnya kan, kok nilai saya ini, nah dia harus kasih permohonan informasi. Kopinya sambil diminum bang. Oh ya, makasih. Ini udah hampir berapa jam? Berarti ya kita sebagai masyarakat bang ya, mahasiswa atau pelajar juga nggak boleh namanya takut-takut nanya Boleh. informasi tadi itu bang Hak ya. itu. Hak ya. Hak itu harus diperjuangin. Siapa lagi yang memperjuangin hak? Kita. Ya kalau orang lain ya mungkin agak setengah-setengah. Iya. Ya, kita sendiri lah. Kecuali ada namanya hak kepentingan, kita. Bang, ya. Kecuali ada kepentingannya. Nah, maka kan dalam persidangan itu kan dia akan dilihat juga sejauh mana kepentingan pemohon ini terhadap informasi ini. Kalau dia nggak jelasin, kan nggak ini juga kan? Iya. Ya itu tadi dia mau minta warkah tanah tadi gitu kan? Ternyata dia bukan Pemilik ya. pemiliknya misalnya. Tapi keluarga boleh bang? Hah? Keluarga? Ya dia harus yang berkepentingan langsung dulu. Oh. Misalkan banyak kasus itu tanah orang tuanya sudah meninggal, kemudian Ya, ya boleh. Nah, gitu. itu kan nanti Boleh, lihat ya. juga nanti kan warisan apa masuk kategori ahli waris bukan. Kalau cuma tetangga ahli waris ya nggak jauh. Ya, berarti sama KAI juga akan di cross check begitu dalam. Iya, ya persidangan ya kita masuk di wilayah persidangan itu para majelis komisioner pasti akan mendalami terkait dengan badan publiknya, termohonnya maupun pemohon informasi itu pasti akan didalami semua itu, sehingga kemudian kan dalam apa namanya di dalam persidangan itu kan ada tahapan apa namanya mediasi ya. Kemudian data pemeriksaan awal, jadi dia bisa ketika apa namanya terkait dengan pemeriksaan awal itu ada 4 hal: legal standing pemohon dan termohon, ya, kewenangan komisi informasi, kemudian jangka waktunya. Oh. Nah, kalau 4 hal ini terpenuhi semua, maka dia lanjut ke adjudikasi, ke sengketa, gitu. Atau dia nanti selesai di mediasi gitu. Nah, situlah kita dalamin keterangan pemohon dan termohon, bukti-bukti ya, kita dilampirkan semua gitu. Saksi kalau perlu, saksi faktual ataupun saksi ahli gitu ya, juga bisa gitu, bisa dihadirkan dalam persidangan. Barulah nanti terakhir putusan komisi informasi, apakah dikabulkan semua, apakah ditolak semua, apakah dikabulkan sebagian gitu kan, gitu. Jadi putusan KAI ini masih bisa dibanding. Oh gitu. Bandingnya kemana bang? Jadi bandingnya kalau dia badan publik negara, maka bandingnya ke PT UN. Oh. Jadi kalau badan publiknya atau termohonnya itu badan publik non negara, ke PN ya. Oh, tergantung dengan badan publik yang mau Ya. Sengketa tadi. Sampai ke kasasi. Oh sampai Jadi- kasih juga bang. Gua bisa panjang. Bisa Sampai bisa kasasi ke Mahkamah Agung. Dari podcast ini kan kita bisa tahu juga ternyata Mas ya. Kita masyarakat, pelajar atau orang umum gitu Bang. Minta informasi itu ke NGO sekalipun tadi kan Bang ya. Terus apalagi kalau ke camat, kelurahan itu. Iya, Kalau camat. boleh kamu ini siapa ya kan? Kamu bukan aparat desa kan? Banyak juga Bang case-case kayak gitu kan. Dapat Iya. penolakan kayak gitu kan. Ada. Nah, berarti dari sini juga kita bisa tahu, bisa belajar juga bahwasanya kita punya hak di situ dong untuk Iya. bertanya. termasuk dapur MBG. Dapur MBG itu Banyak juga. badan publik bang. Badan publik, Badan kan publik. badan negara, Iya. PGN. Oh iya PGN ya. Iya. Kan Yayasan tadi Bang ya, yayasan juga. Yayasan juga. Yayasan, kalau dia dapat
apa namanya dana dari masyarakat, ngumpulin dana dari masyarakat, ya pasti dia harus badan publik. Oh. Maka dia punya kewajiban terhadap undang-undang ini gitu. Artinya dia bisa disengketakan. Jadi ada kasus juga ya, satu kayak minimarket itu, dia swasta kan, perusahaan, badan publiknya perusahaan ya. Waktu itu dilaporkan dia ke Komisi Informasi, tapi bukan di Lampung. Nah dia nolak karena dia lembaga privat, ke swasta, jadi bukan badan publik. Tapi dia ada program ngumpulin donasi itu. Nah, ada kan ya donasi untuk apa namanya itu? Bencana misalnya. Bencana atau buat rumah ibadat segala macam kan. Nah, dia dikumpulkan itu. Nah, ada orang yang ingin mengetahui dana ini dipakai kemana aja, untuk apa aja, berapa jumlahnya lah kira-kira gitu kan. Nah, badan publik nolak. Tapi akhirnya kemudian di Komisi Informasi diterima dia dengan ininya karena dia masuk kategori, artinya yang disediakan dana yang dikumpulkan ini aja, bukan terkait dengan perusahaan dia. Pengelolaan perusahaan manajemennya enggak. Nah, terkait dengan dana yang dikumpulkan itu. Artinya dia bisa disengketakan gitu. Gitu. Ya berarti harus hati-hati juga. Nah, itu iya. Karena itu tadi basisnya itu dana tadi itu. Dananya punya publik atau bukan? Kalau punya pribadi ya ngapain gitu kan? Jangan segitu nyari. Iya, ini kan duit orang, duit rame-rame, duit publik. Maka dia harus pertanggungjawabkan ke publik gitu duit ini. Kalau undang-undang ini masuk. Siapa? Gitu. Ya. Bang, mungkin ini terakhir ya Bang. Soal KI dan keterbukaan informasi. Sebagai closing statement, silahkan mungkin Abang sampaikan Bang tentang keterbukaan informasi dan juga mungkin soal sedikit banyak tentang KI, sedikit aja. Ya, kita berharap bahwa undang-undang ini lahir tentu berharap semua yang berkepentingan ya, terutama badan publik juga harus taat terhadap Undang-Undang 14/2008 ini, menjadi apa namanya lembaga yang wajib memberikan pelayanan maupun akses informasi bagi masyarakat. Dan kemudian masyarakat ya sebagai pemohon maupun pemanfaat informasi juga harus tahu tentang haknya. Tentang haknya. Dan kalau dua-dua ini bisa jalan secara bagus, bisa mengetahui, paham terhadap undang-undang ya dan peraturan turunannya terkait dengan keterbukaan informasi publik, ya sama sengketa itu nggak ada karena sama-sama memahami. Ya. Tapi kita sebagai sebagai lembaga negara, Komisi Informasi punya kewajiban untuk menyelesaikan sengketa informasi publik yang masuk di lembaga komisi, ya, sebagai upaya kita untuk memberikan keadilan bagi pejuang pemohon informasi publik gitu ya. Kita akan memberikan keadilan. Nah, tentu Komisi Informasi ini selain punya tugas pokok tadi itu penyelesaian sengketa informasi publik, juga kita mendorong badan-badan publik, kemudian masyarakat gitu ya, untuk taat terhadap Undang-Undang 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik itu. Informasi. Oke, terima kasih Bang Erizal di segmen ini udah mau ngobrol-ngobrol dengan kita terkait Komisi Informasi, kemudian keterbukaan informasi. Ini penting banget untuk kita, masih banyak yang belum tahu. Ya, betul. Saya kira imbauan untuk masyarakat Lampung ya, terkait dengan keterbukaan informasi publik itu bisa juga diakses ya, terkait dengan regulasinya. Ya. Terkait dengan Undang-Undang 14/2008 keterbukaan informasi publik. Nah, itu bisa diakses, di-download di Google. Kemudian ada PP-nya, PP 61/2010 ya.
Kemudian ada Perki 1 2021 Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik gitu. Mungkin dicantumin. Itu Nanti jadi di bawah sini kita cantumin semua. jadi masyarakat bisa ini Iya. bisa akses Bisa akses. langsung sekarang kan udah dunia digital kan. Iya, jadi nggak perlu beli buku lagi. Oke. Bisa langsung download dari HP-nya masing-masing gitu. Bisa di. Nah, kalau nanti ada hal-hal yang perlu penjelasan lebih lanjut, bisa berkunjung ke kantor Komisi Informasi Di Teluk Provinsi Lampung di Teluk. gitu loh. Siap. Gitu. Ya. Komisi Informasi juga terbuka Bang ya. Terbuka. Terbuka, sangat terbuka. Kita ada layanan edukasi juga. Jadi kita sudah launching ya kemarin itu klinik penyelesaian sengketa informasi publik. Jadi sudah kita launching kemarin, Pak Kadis yang hadir. Jadi setiap masyarakat yang ingin tahu terkait dengan keterbukaan informasi publik ya, badan publik maupun masyarakat gitu ya, silakan datang ke kantor Komisi Informasi. Jadi kita ada Hadir. khusus memberi layanan kepada masyarakat. Masyarakat. Sekali lagi terima kasih Bang Erizal. Arif juga nemenin saya untuk ngobrol-ngobrol dengan Bang Erizal. Teman-teman, kita jumpa di segmen berikutnya tentu dengan narasumber, dengan pemantik diskusi yang berbeda. Terima kasih, sampai jumpa.